Perkenalkan, nama saya Laurentia Graciasna Dewi, NIM 217 dari kelas Produksi Ternak Unggas B akan menjelaskan tentang praktikum produksi ternak unggas acara 3, yaitu anatomi ternak unggas. Tujuan dilaksanakannya praktikum acara 3 ini agar praktikan mengetahui bagian eksterior dan organ pelindung tubuh ternak unggas. Kemudian agar praktikan mengetahui organ pencernaan, respirasi, reproduksi, dan sekresi ternak unggas, serta agar praktikan mengetahui berbagai penyakit yang sering menjumpai ternak unggas. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum acara 3 ini adalah ayam betina, ayam jantan, cutter, gunting, plastik, dan juga jas lab. Ayam akan dibelah, kemudian dibedah dan dikuliti, kemudian diambil organnya, lalu disusun dan diamati. Sistem pencernaan ayam terdiri dari esofagus, tembolok, proventriculus, ventriculus, usus halus, seka, usus besar, kloaka. Pencernaan dimulai dari paruh, kemudian pakan melewati esofagus dan disimpan sementara di tembolok yang berisi getah untuk melunakkan pakan. Kemudian pakan menuju proventriculus yang terdapat enzim untuk membantu mencerna protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian terjadi pencernaan mekanik di ventriculus. Setelah itu, pakan yang sudah halus masuk ke usus halus. Kemudian terjadi penyerapan di duodenum. Kemudian jejunum dan ileum. Setelah terjadi penyerapan di usus halus, kemudian yang belum terserap akan diserap oleh usus besar dan akan keluar lewat kloaka. Kloaka juga berfungsi untuk reproduksi dan pengeluaran telur. Dan ada tambahan organ hati serta pankreas untuk membantu proses pencernaan pakan. Sistem ekresi unggas memiliki organ yaitu sepasang ginjal, ureter, dan kloaka. Ginjal berada di dekat paru-paru yang berfungsi untuk menghasilkan urin dengan 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Urin dari ginjal akan disalurkan oleh ureter menuju kloaka yang kemudian dikeluarkan dari tubuh. Urin dialirkan menuju kloaka karena unggas tidak memiliki kandung kemih. Organ sistem pernafasan pada unggas terdiri dari rongga hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian laring yang memiliki katup. Kemudian menuju ke trakea, di mana pada ujung trakea akan terdapat percabangan yang dinamakan bronkus dan merupakan tempat filtrasi terakhir, sehingga pada paru-paru udara yang masuk benar-benar bersih. Paru-paru ada 2, paru-paru bagian kanan dan bagian kiri. Di paru-paru memiliki fungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang bekerja pada alveolus. Organ reproduksi ayam betina terdiri dari ovarium, kemudian oviduct yang terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Reproduksi dimulai dari ovarium, kemudian menuju oviduct. Setelah itu, telur akan dibawa lewat uterus menuju kloaka dan dikeluarkan lewat kloaka. Organ sistem produksi pada unggas jantan terdiri atas testis, epididymis, vas deferens, dan kloaka. Epididymis memiliki fungsi pematangan, vas deferens saluran yang menghubungkan epididymis dan alat kopulasi, dan kloaka merupakan tempat kopulasi.
Selanjutnya adalah penyakit yang sering menyerang ternak unggas. Penyakit pada ternak unggas dibagi menjadi 4, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri, penyakit yang disebabkan oleh virus, penyakit yang disebabkan oleh jamur, dan penyakit yang disebabkan oleh parasit. Penyakit yang pertama adalah penyakit ND atau Newcastle disease. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri ND. Unggas yang terkena penyakit ND akan mengalami pembengkakan pada kelopak mata, pendarahan pada seka, dan terdapat bintik merah pada proventriculus. Untuk mengurangi penyakit ND pada unggas diberi vaksin ND pada umur 0 sampai 1 minggu, kemudian diimbangi dengan sanitasi yang baik. Kemudian ada penyakit IBD. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Ayam yang terkena penyakit ini akan lemas, diare, dan sayapnya akan menggantung. Untuk mengobati penyakit ini, ayam diberi vitamin, multivitamin, vaksin, dan antibiotik. Penyakit yang terakhir ada penyakit CRD atau Chronic Respiratory Disease. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini juga biasa disebut dengan ngorok. Disebut kronik karena penyakit ini akan berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Unggas yang terkena penyakit ini akan mengalami infeksi pada kelopak mata dan juga infeksi pada trakea sehingga keluar lendir dari mata dan hidung. Untuk mengobati penyakit ini harus dilakukan manajemen filter yang baik dan juga sirkulasi udara yang baik. Sekian dan terima kasih.